Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma amsaitu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma ni'mataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Kamis malam Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan kalau kita ini bertemu dengan saudara, teman, apalagi di pengajian, itu pasti mengucapkan apa Pak? Alhamdulillah. Ini merupakan doa yang utama. Orang yang kalau sudah bisa mengucapkan alhamdulillah itu berarti dia bersyukur kepada Allah. Lantunan lesannya itu kalau lihat anak itu ke masjid Pak, itu rasanya ku hatiku alhamdulillah gitu. Saya tadi berangkat dari rumah ngampiri itu pakaian yang banyak yang belum dicuci Pak, laundry di daleman. Itu saya lihat anak-anak itu kalau mendengarkan adzan, saya di daleman tadi itu belok dari BRI perempatan itu mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak kecil itu ke mushola. Saya lihat alhamdulillah masih ada generasi yang hari ini masih anak kecil-kecil itu semangat untuk menuju ke masjid dan mushola. Saya dalam diri saya itu alhamdulillah. Mudah-mudahan ini generasi penerus Islam gitu. Masih gitu. Maka kita alhamdulillah pada malam hari ini saya dalam keadaan sehat, Bapak Ibu juga sehat. Memang alhamdulillah itu banyak keutamaannya. Ucapan alhamdu Pak, ucapan alhamdu itu disandingkan dengan tasbih. Tidak percaya Bapak Ibu? Disandingkan dengan tasbih surat Al-Isra ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu. Tusabbihu bertasbih lahu bagi Allah as-samawatu sab'u, langit yang 7. Berarti langit itu tingkatannya tuh 7. As-samawatu as-sab'u. Wal ardu dan bumi Pak. Berarti langit yang tingkatan 7 itu, lapis 7 itu, dan bumi, wal ardu dan bumi itu bertasbih. Waman fihinna. Waman dan siapa fihinna di dalamnya. Di dalamnya berarti ya langit, bumi. Siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi itu bertasbih. Ya Allah. Berarti kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wa im min syai'in, tidak ada sesuatu pun melainkan apa? Illa yusabbihu bihamdi. Berarti langit bumi yang ada di dalamnya itu, man itu siapa yang ada di langit dan di bumi, itu cuma illa yusabbihu bihamdi,
Yusabbihu itu bertasbih bihamdi dengan memuji Allah. Walakin, nah ini, dan akan tetapi la yafqahuna, mereka itu tidak mengetahui tasbihahum, tasbihnya mereka. Apa itu yang mereka itu, Pak? Langit, bumi, apa yang ada di isinya itu, siapa yang di langit dan di bumi itu, kita tidak tahu tasbihnya. Jangan kira dinding yang kita lihat itu tasbih, Pak. Tumbuhan itu tasbih, tapi kita tidak tahu tasbihnya. Walakin la yafqahuna tasbihahum. Innahu sak temene Allah iku kana adalah haliman yang maha penyantun, ghafuron lagi maha pengampun. Luar biasa. Berarti panjenengan Bapak Ibu kalau bisa mengucapkan alhamdulillah itu luar biasa. Berarti kita termasuk, Pak. Berarti kalau orang yang di dunia ini, hidup di dunia ini, di bumi nggak pernah mengucap alhamdulillah, berarti dia itu tidak akan mendapatkan ampunan. Ya. Ucapan alhamdulillah itu disandingkan dengan apa? Ini disandingkan dengan istighfar dengan taubat. Coba dibuka surat Al-Ghafir ayat 7, Pak. Surat Al-Ghafir ayat 7. Ya, surat Al-Ghafir ayat 7. Itu Al-Ghafir itu ayat 10. Surat ke-10. 40 ayat 7. Berarti ucapan alhamdulillah itu disandingkan dengan istighfar, disandingkan taubat. Ya, Al-Ghafir ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Alladzina, yaitu orang-orang, ini bukan orang-orang mereka itu. Ternyata alladzina itu malaikat, Pak. Berarti alladzina malaikat itu yahmiluna, memikul al-arsya. Apa? Singgah sana Allah, al-arsy. Berarti malaikat itu memikul singgasana atau arsy. Wa man haulahu, dan malaikat itu berada di sekitar arsy. Apa tugasnya malaikat itu? Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Coba. Berarti malaikat itu tugasnya itu yusabbihu, bertasbih, bihamdi, dengan memuji rabbihim, Tuhan mereka. Tuhan malaikat itu. Dan malaikat itu juga wa yu'minuna bih. Berarti bukan sekedar bertasbih tetapi beriman, Pak. Berarti malaikat itu disuruh untuk tasbih, taat, wa yu'minuna bih. Wa yu'minuna bih. Nah, ini, Pak, yang paling penting, Pak. Panjenengan harus bersyukur. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu memohonkan ampun. Berarti tugasnya itu malaikat membaca tasbih dengan memuji kepada Allah, dan juga tugasnya itu malaikat itu adalah wa yastaghfiruna, yaitu memintakan ampun lilladzina amanu. Li itu kan untuk, Pak. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Berarti malaikat itu, Pak, itu memintakan ampun kepada orang beriman. Berarti termasuk kita, Pak. Panjenengan kalau Bapak Ibu kalau sudah mendengarkan azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ucapan lesane itu gampang, Allahu Akbar. Luar biasa. Berangkat berarti krungu adzan niku napa?
langsung nang jeding nggih ya. Mari nang jeding wudu, kadang ya napa nih? Mandi nggih ya. Iki nek isuk, nek ini isuk. Nek isuk. Jangan sampai kalau sudah dengar adzan kemudian ke kamar mandi, kemudian mandi, tiba-tiba kok ke tempat tidur lagi, ya alamat Pak. Berarti ke masjid. Berarti berangkat ke masjid. Nah, orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan Allahu Akbar, berarti dia itu harus menuju tempat sholat. Nah, siapa orang yang selalu ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menuju ke masjid, nah ini loh mendapatkan ampunan, dimintakan ampun oleh malaikat. Luar biasa, Pak. Ya. Wa yastaghfiruna, dan malaikat itu memintakan ampun lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Dengan apa, Pak? Doanya ini, doanya malaikat ini, Pak. Rabbana wasi'ta kulla syai'in wa rahmatan wa ilma. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini doanya malaikat ini. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wasi'ta kulla syai', engkau itu meliputi segala sesuatu. Wasi'ta itu kan luas, meliputi. Kulla syai'in, setiap sesuatu. Apa yang segala sesuatu? Wa rahmatan, yaitu rahmat. Orang itu kalau beriman dimintakan ampun oleh malaikat, dapat rahmat, Pak. Dapat apa, Pak? Rahmat. Orang masuk surga itu gara-gara apa, Pak? Rahmat Allah. Enggak jamin orang itu masuk surga itu, jaminan itu amalnya. Halo? Ya. Berarti enggak menjamin amal solehnya itu dia bisa masuk surga. Ya. Bisa jadi amal solehnya itu ada yang riya, ada yang sombong, ya kan? Tapi dia masuk surga itu rahmat Allah. Maka di sini, Pak, wa kullash wasi'ta kullasyai'in rahmatan wa ilma, kita dapat ilmu, Pak. Maka kita setiap hari mohon, kita ini memohon kepada Allah supaya dapat ilmu. Makanya kalau habis subuh itu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Nah, yang terakhir, Pak, wa syifaan min kulli da'in. Nah ini, syifa itu adalah kesembuhan min kulli da'in, dari segala penyakit. Bisa penyakit hati, bisa penyakit badan. Panjenengan kalau muring-muring, Pak, halo, ngopo muring-muring itu kalau sudah marah, Pak, bisa jadi badan kita itu juga apa, Pak? Pusing, Pak. Halo? Loh. Panjenengan aja lihat. Maghrib anak kita belum pulang. Halo? Maghrib anak kita belum pulang. Jenengan itu muring-muring napa mboten? Muring-muring mboten? Ayo. Mesti ketem-ketem. Lah iya. Maghrib kurang mulih nang ndi ae. Kan gitu, Pak. Nah, jenengan mesti mewanti-wanti gini, engkok mulih tak cetoti kan, ya kan gitu kan? Halo? Jenengan seperti itu, Pak? Lah iya, wis rumah maghrib gak mulih. Dolen ae kan gitu kan? Nah, iki sing arek-arek nom-nom iki biasanya. Kula nggih ngrasakaken kok, Pak. Kula duwe lare enom SMA. Nek ana peda motor, Pak. Dolen ae. Halo?
Terus apa? Ono sepeda motor dolin. Tapi dipesen nih, ayo nang maghrib harus mulai. Engko nek gak maghrib mulai berarti jagongan nang ndi, Pak? Ayo. Ayo, kafe, HP-an lho. Pokoke maghrib nang omah. Gitu wis. Gak peduli, maghrib nang omah. Tapi panjenengan nek wis muring-muring, Pak. Nek wis muring getem-getem, awas yo. Awas. Lah ini nggak boleh. Jenengan diam saja. Tahan amarah. Karena orang beriman itu menahan amarah itu ciri orang yang beriman. Biarkan anak datang, Assalamualaikum. Padahal wis kajeng isak, Pak. Waalaikumsalam. Jawab jenengan. Kadang wis kadung muring-muring iku gak jawab ya. Iya. Wis jawab mawon. Waalaikumsalam. Ya wis, DKN niku sepeda motore. Ayo ndang ayo coba nek muring-muring, gak ngono. Jenengan. Ayo jangan cepet. Nah, ngono mesti ngono ya. Berarti kalau kita tahan dia, kita enggak marah. Kalau kita marah pasti ngeluh, Pak. Tegang urat-urat saraf kita. Maka kalau kita ini mendapatkan ampunan dari dimintakan ampun oleh malaikat, orang beriman itu pasti ada rahmatan. Apa itu rahmatan? Selalu apa itu? Bisa menahan amarah. Kajeng muring-muring gak sido. Jenengan muring-muring ngandane anake wis gak iso tambah muring-muring. Nggih ya? Wis pokoke gitu. Rahmatan wa ilma. Kita mendapatkan rahmat dan ilmu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan tugasnya malaikat itu bukan sekedar bertasbih, tetapi apa Pak? Memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Dia akan mendapatkan apa Pak? Mendapatkan rahmat dan ilmu. Coba itu ayat yang berikutnya. Faghfir, ampunilah ya Allah. Ini doanya malaikat, Pak. Faghfir, ampunilah ya Allah. Lilladzina tabu. Lilladzina tabu itu untuk alladzina orang-orang tabu yang selalu bertaubat. Panjenengan habis sholat zikir, Pak ya. Zikirnya gimana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Loh ini itu loh. Ini malaikat mengatakan, faghfir, ampunilah ya Allah, lilladzina orang-orang tabu yang selalu bertaubat. Berarti bendino itu taubat kita, Pak. Astaghfirullahaladzim. Panjenengan walaupun enggak melakukan tapi istighfar saja itu. Kan gitu. Wattaba'u sabilaka. Nah ini. Orang itu kalau sudah dimintakan ampun oleh malaikat, ya, orang yang selalu bertaubat pasti wattaba'u sabilaka. Dia selalu mengikuti jalan kamu. Wakihim adzabal jahim. Dia akan terpelihara dari siksa neraka yang menyala-nyala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ucapan alhamdulillah itu disandingkan dengan apa tadi? Istighfar dengan taubat. Siapa yang memintakan ampun orang-orang beriman? Malaikat. Nah, habis ini Pak, panjenengan wis nek ono masjid musola wis pokoknya adzan cepet-cepet nang masjid, cepet-cepet nang musola, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah keturunan saya menjadi orang-orang yang beriman. Biasanya kan Robbi habli minas sholihin, ya Allah berilah anak keturunan saya menjadi anak yang soleh dan soleh
Robbi habli minas solihin. Apalagi di situ ada Robbi ja'alni muqimas sholah. Kita sendiri kan ya, kalau kepingin anak kita itu menjadi anak yang soleh, maka kita juga berdoa kepada Allah. Robbi ja'alni, ya Allah jadikanlah saya. Robbi ja'alni muqimas sholah. Loh, muqimas sholah yaitu menegakkan sholat. Bapak merintah, ayo nang sholat, tapi gak budal Pak. Lah, tetap kita itu harus berdoa supaya kita itu selalu menegakkan sholat. Kalau orang tuanya menegakkan sholat, pasti anaknya juga gitu loh. Berarti tauladan itu. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wahai Tuhan kami, taqabbal du'a. Kabulkanlah doa. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cuma mukadimah saja. Ini mukadimah. Saya ingin menyampaikan, saya mendapatkan buku Penakluk Malam Mengukir Prestasi di Malam Hari. Ini saya sebelum Ramadan dapat buku ini, yaitu Syairi Quranic Personality. Ini buku tipis, mungkin masih ada syairinya nanti. Ini adalah buku yang memberikan motivasi bagi kita bahwasanya kita ini mempunyai pribadi yang baik gara-gara Al-Quran. Orang itu tertarik mengikuti tes kepribadian, Pak. Tes dikemas dengan pelatihan. Kan kadang, Pak, watak pribadinya apa, karakternya bagaimana, kan gitu Pak. Nah, yang bisa mengukur karakter kita itu apa? Al-Quran. Ini Al-Quran itu telah komplit menyebutkan segala tipe kriteria manusia. Ada yang manusia terpuji, ada manusia yang tidak terpuji. Berarti komplitlah di Al-Quran itu. Ini salah satunya. Persoalannya tidak banyak orang itu serius menjadikan Al-Quran itu sebagai cermin. Cermin apa Pak? Cermin kepribadian. Aku itu ambil Al-Quran itu cocok ayat-ayat dia. Kan gitu Pak. Berarti cermin kepribadian seorang itu bisa dilihat dari Al-Quran. Ini di antara sedikit orang yang serius menggali kepribadian diri dengan Al-Quran. Ini adalah seorang senior tabi'in, namanya Ahnad bin Qais. Saya baca ini, mudah-mudahan kita mengambil hikmahnya di sini. Ini seorang senior tabi'in, namanya Ahnad bin Qais, Muhammad bin Nasr al-Marwazi, dalam Mukhtasar Qiyamul Lail itu mengisahkan tentang Ahnaf. Tentang Ahnaf itu seorang tabi'in yang senior tadi. Suatu kali beliau itu duduk merenungi firman Allah ini, Pak. Ini firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Ini Ahnaf ketika dia membaca merenungi ayat ini. Ayatnya gitu seperti ini. Laqad dan sungguh. La itu sungguh, taukid Pak. Qad itu juga sungguh, taukidnya ada dua. Berarti nek basa Jawa niku tawemen yakin gitu. Ya. Berarti sungguhnya ada dua. Anzalna kami turunkan kata Allah ilaikum kepada kalian yaitu kitaban, yaitu kitab, yaitu Al-Quran. Fihi di dalamnya kitab itu dzikrukum. Dzikrukum itu apa artinya? Dzikrukum itu istilahnya itu mengingatkan. Di sini itu adalah
penyebutan tentang dirimu. Berarti istilahnya itu Al-Quran itu menyebutkan dirimu, karakter dirimu. Berarti Al-Quran itu menyebutkan karakter pribadi seseorang. Fihi dzikrukum. Berarti penyebutan tentang dirimu. Apa? Afala ta'qilun? Maka apakah kamu tiada memahaminya? Maksudnya itu Al-Quran itu berbicara tentang kepribadian manusia. Nah, Akhnaf ini ketika merenungi ayat ini, langsung dia itu bergumam, Pak. Ya apa bergumam itu? Bergumam itu ngomong dewe gitu loh, Pak. Berarti gak ono sing diajak ngomong, tapi dia setelah merenung, dia ngomong gitu loh. Ngomong. Dia ngomongnya gini, Pak. Saya akan membaca mushaf Al-Quran dan mencari ayat yang menyebutkan karakter diriku. Setelah membaca ayat itu tadi, dengan fihi dzikrukum, berarti penyebutan tentang dirimu atau sebab kemuliaan bagimu. Nah, dia bergumam, saya akan membaca Al-Quran sing dhisik tak boleh aneh ayat yang menyebutkan karakter saya. Nah gitu. Hingga aku tahu tipe orang seperti apa itu aku. Nah ngono, Pak. Ini gumamnya Ahnaf. Dan kaum mana yang paling mirip dengan diriku? Berarti sing ono kaum yang disebutkan oleh Al-Quran itu sing persis dengan diri saya. Kaum yang disebutkan oleh Allah. Maka Al-Quran itu berbicara kejadian masa lalu. Kemudian Al-Quran itu berbicara masa akan datang. Coba saya tanya, Pak. Siapa yang tahu peristiwa yang masa lalu? Jenengan mawon seminggu kemarin apa yang kita kerjakan? Lali. Nggih ya? Lali. Ayo, jenengan sebut. Tetapi Al-Quran itu, Pak, untuk menyebutkan kejadian yang masa lalu. Yaitu kaum-kaum yang sebelumnya itu. Itu sebagai karakter kita. Oh, aku karakter kaum iki kan gitu. Nah, masa akan datang. Nah, ini Akhnaf itu langsung memulai membaca. Dia melewati karakter suatu kaum. Di surat Az-Zariyat ayat 17 dan ayat 19. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti ini. Aku kepingin rohe kepribadian saya ini sing mirip ambek aku iku ndi. Nah, ngono, Pak. Surat Az-Zariyat ayat 17 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Artinya kanu, mereka, qalilan, sedikit, minal laili, dari malam, ma yahja'una, ya, memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Nah, ini karakternya. Berarti disebutkan oleh Al-Quran, ada suatu kaum sedikit sekali tidurnya dan selalu memohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Berarti sebelum subuh. Nah, kita ini sudah atau belum? Halo? Insya Allah jam 2:30 tangi. Ya, 2:30 tangi, terus sholat tahajud. Sholat tahajud dzikir, Pak. Nah ini loh, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Dia selalu mohon ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Saya pernah ini guyonannya ini apa? Rasulullah SAW.
Pernah suatu ketika ada seorang yang sahabat yang tua renta itu Pak, sudah tua, itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, apakah nanti masuk surga itu, apakah ada seperti saya, kan gitu Pak. Tanya nih aneh Pak, ya wong mlebu surga ya enak kan gitu Pak. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, nang surga iku nom kabeh. Halo? Sing tuwek iku dadi nom, wis pokoke enak nang surga iku. Nah, supaya semangat Pak, yang sahabat yang tua ini disuruh oleh Rasulullah SAW membaca apa? Di sebelum fajar, sebelum subuh Pak, membaca 3 kali. Saya pernah membaca hadisnya karena guyonannya Rasulullah ketika ada memotivasi seorang sahabat yang tua renta. Apakah ada surga itu orang-orang tua gitu. Akhirnya disuruh oleh Nabi untuk membaca la haula wala quwata illa billah. 3 kali tok Pak, sebelum subuh. La haula wala quwata illa billah. Wis tambah kuat. Halo? Zikir Pak, sama dengan ini berarti. Ini karakter suatu kaum, kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ini karakter Al-Qur'an. Yang di dalam Adzariyat, di waktu pagi itu sebelum fajar itu memohon ampun. Wa fi amwalihim haqqul lisaini wal mahrum, dan harta mereka ada hak untuk orang miskin untuk meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Berarti kita kalau punya harta, kelebihan harta, yaitu ada hak yang meminta atau yang tidak meminta. Kalau yang meminta fakir miskin, yang tidak meminta, contohnya siapa Pak? Halo? Ayo, contohnya siapa? Pak Aris. Pak Aris ini punya perusahaan, ya, punya karyawan. Nah, karyawan kan dapat gaji Pak ya. Iya toh Pak. Nek dipikir Pak Aris ini kan makan minum cukup sudah. Tapi kenapa kok mati-matian untuk kerja? Untuk apa ya? Perusahaannya supaya lancar terus, ya. Akhirnya apa? Bisa memberikan kepada orang lain. Saya pernah itu saudara saya yang di mana itu di Pungging punya pabrik pupuk organik. Itu pokoknya dia itu memang luar biasa. Nah, saya tanya, Sultan, panjenengan niku pabrik gede. Lah yo, jenengan kurang ngopo, wis budal kaji. Engko nek wis pokoke sembarang kali anu, Pak. Terus jawabnya gini, Pak. Lah bos, Ustaz, aku iki gaya arek-arek. Loh, digaya arek-arek. Anak buahnya itu banyak sing ngisi nang sak-sak pupuke iku. Lah ini sama dengan di Al-Qur'an ini, wa fi amwalihim haqqul lisaini wal mahrum. Berarti harta yang kita punya itu ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan ada orang miskin yang tidak meminta. Berarti ya gaya arek iki opo? Apa meneh saiki? Mohon maaf, Pak. Orang itu kalau mengumpulkan harta tujuannya untuk pamer, sombong, maka akan menjerumuskan dia. Ini sekarang ini viral. Apa meneh ono sultan ya, Pak. Nah, ini kan menunjukkan kesombongan. Apa main gawe TikTok, Pak? Gawe TikTok tok lho suwoge, Pak.
Lho ngono iku ya gak salat. Halo? Tapi pamer. Ngekei wong-wong lho, dikei 100. Tapi salat enggak, Pak? Enggak tahu. Ya. Nah, kalau kesombongan itu ada mengumpulkan harta tujuannya untuk kesombongan, maka akan menjerumuskan dia. Nah, saya lanjut. Akhnaf itu membaca ayat itu, aku iki karakter saya seperti ayat itu tanda. Oh, nek wis, oh berarti aku wis, kan gitu, Pak. Beliau juga mendapati kaum yang memiliki karakter gini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat apa, Pak? Jenengan mesti hafal ini. Ali Imran ayat berapa? 134. Saking sering disampaikan oleh mubalik nek mari Ramadan. Lagi lersa. Malah mubalik mengatakan gini, orang itu akan mendapat orang itu Ramadannya itu berhasil mendapatkan Lailatul Qadar. Ngono, Pak, ono sing ngomong ngono. Yaitu dia keluar dari Ramadan itu punya karakter 3 itu. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Kebiasaan dia itu menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Nek lapang sih duwe wajar. Keadaan sempit, ada orang yang membutuhkan, dia tetap membantu. Ya, itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Apa itu artinya, Pak? Menahan amarah tadi. Kajeng muring-muring gak sida. Itu salah satunya. Oh, opo aku itu karakter ngene. Nah, itu. Mudah-mudahan kita bisa, Pak ya. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah. Nah, yang 3 ini, wal afina anin nas. Karakternya di dalam Al-Quran ini, apakah saya persis seperti ayat ini? Wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Orang itu punya karakter 3 ini. Dia hatinya bersih. Dia tidak menunggu dia itu meminta maaf kepada kita, tetapi kita sudah meminta maaf kepada dia. Saya tanya, gampang atau mudah? Loh, pertanyaan nggak gitu tadi kok. Gampang atau mudah kok sulit? Gak sesuai ini. Gampang atau mudah, Pak? Loh, gak gampang. Ya harus gampang dan mudah. Kalau panjenengan mengatakan sulit, gak gampang, pasti tidak bisa. Gampang atau mudah? Gampang, harus belajar. Kan gitu. Ada temen gitu, Pak, selalu menyakiti kita. Tetapi kita punya karakter sesuai dengan Al-Quran. Wis aku tak maaf no. Iki salah satu amal soleh saya. Luar biasa, Pak. Atine ku ngono ku bedodok ini. Tapi akhirnya kita mencoba untuk melihat karakternya surat Ali Imran. Apakah saya bisa menjadi karakter seperti ini? Mudah-mudahan bisa. Wal afina anin nas. Wallahu, dan adapun Allah yuhibbu, itu demen, seneng kepada siapa? Al-muhsinina, orang yang selalu berbuat baik. Nah, 3 hal karakter tadi surat Ali Imran itu adalah perbuatan baik. Jenengan infak dalam keadaan lapang dan sempit, baik. Ya, kemudian menahan amarah, baik. Wis insya Allah di rumah itu gak ono sing muring-muring. Ibu kajeng muring-muring gak sida. Bapak kajeng muring nang ibu gak sida. Arek-arek nggarai wong tuane gak sida muring. Halo? Nah sekarang kebalik ya, Pak. Sing muring-muring anake nang wong tuane ya. Iya toh, Pak? Wah, kebalik sekarang gitu. Mungkin ngomong saja kepada orang tua nggak boleh. Sekarang enggak ya, Pak. Wong tua itu muring-muring, Pak.
Ya Allah, ini berarti tidak mendapatkan pendidikan kepada anaknya tentang apa? Berbuat baik kepada orang tua. Sakno Pak, sakno. Sajane kita selamatkan dia. Jangan biarkan anak yang seperti itu kita biarkan, maka kita tidak mendapatkan pahala. Panjenengan kalau mempunyai melihat anak yang memarahin orang tua, tetangganya misalkan, coba jenengan bisa tidak untuk meluluhkan anaknya itu sadar. Jenengan kalau bisa berdakwah kalau dia merubah karakternya menjadi orang anak yang baik. Ini Pak, jenengan itu kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Luar biasa. Allah itu menyukai orang yang selalu berbuat kebajikan. Itu cek loro Pak. Ahnaf itu membaca 2 ayat itu. Masih waktunya? Nah, habis. Pas ya. Orang sedikit, ya. Beliau juga melewati kaum yang dipuji oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yu'thiruna 'ala anfusihim, dan mereka mengutamakan saudaranya. Ala anfusihim, atas diri mereka. Walau kana bihim khososoh, sekalipun mereka dalam kesusahan, awake susah, berarti mengutamakan saudaranya. Halo? Iya. Iki luar biasa karakternya. Ini karakter pribadi orang yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Kalau panjenengan punya karakter ini baik, Pak, mengutamakan saudaranya walaupun kita ini susah. Wa may yuqashuha nafsihi, dan siapa yang dipelihara kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini masih ayat yang 3. Ahnaf ini melihat karakternya, aku cocok tanda yo. Oh, nek gurung berarti latihan. Nah, insya Allah kapan-kapan kita akan melanjutkan, karena saya aslinya itu bukan menyampaikan, bukan saya, karena saya diminta untuk mengisi Ustadz Kholis, karena Ustadz Kholis ada keperluan yang tidak bisa ditinggal, sehingga saya di Bel itu pas posisi saya di Jogja. Ya Alhamdulillah, insya Allah bisa Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan pada malam hari ini. Ini kita membaca yaitu kisahnya Ahnaf, seorang senior tabi'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.